Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai, woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oke, meskipun bearish tapi rasanya masih bullish banget lah ya. Bahkan di minggu kemarin Bitcoin kencang di atas 116 atau di atas 117 ribuan dolar. Begitu juga dengan beberapa altcoin yang mana Ethereum hampir mendekati 5.000 dolar. Wow, gila banget ya. Jadi beberapa hal mengejutkan terutama untuk beberapa altcoin menuju di bulan Oktober ini ya. Bulan Oktober kan sudah memasuki di kuartal keempat ya. Oktober, November, Desember itu adalah kuartal keempat di tahun ini. Dan ini potensial banget dampak setelah Bitcoin tahun kemarin 2024. Dampak tertinggi adalah tahun ini ya. Kalian nyangka nggak? Di tahun ini Bitcoin udah stand di atas 100 ribuan dolar. Jadi gila-gila banget sih bener ya. Terus ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak, Bang? Terus ada bonusnya nggak? Ada ya. Yes, jawabannya adalah BitGet. Nah, saya pakai BitGet ini sejak tahun 2021. Artinya sudah 4 tahun lebih ya saya pakai BitGet ini. Kenapa pakai BitGet, Bang? Enak aja karena trade-nya juga 0% ataupun tanpa biaya. Kemudian untuk store ataupun withdrawnya itu bisa menggunakan peer to peer. Jadi ya nggak pakai biaya juga ya. Dan enaknya lagi, kalian klik aja di deskripsi video yang ada tulisannya BitGet ya. Nah, itu kalian bisa dapat kotak misteri. Kotak misteri ini senilai 20 USDT. Jika dirupiahkan tuh 350.000 sampai dengan 400.000 rupiah. Wah, lumayan banget kan? Nah, namanya kotak misteri ya. Jadi kan kejutan tuh. Kalian bisa dapat Bitcoin, Ethereum, PP, BGB token, Solana, XRP, ataupun beberapa altcoin dan meme coin, ada Shiba Inu, Dogecoin, PP, dan lain sebagainya. Ya, bisa kalian dapatkan dari BitGet semua. Selesaikan registrasi atau KYC langsung. Dan kalian juga dapat iPhone 17 Pro Max. Lumayan banget ya. 17 Pro Max baru beberapa hari lalu rilis ya. Dan juga dapat hingga 6.200 USDT dapat dari BitGet tersebut. Enak banget ya. Tapi yang kotak misteri, itu otomatis ya dapatnya jadi lumayan banget kan dari BitGet tersebut. Oke. Seperti biasanya hari ini, saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Nah, yes, ada kabar menarik nih ya. Jadi, FOMC minggu depan akan menjadi penting bagi aset kripto. Kenapa? Karena kita lihat ya, udah beberapa lama ini nggak ada kabar baik. Nah, ini kita lihat di minggu ini bakal ada kabar pemangkasan suku bunga atau seperti apa. Jadi, kita lihat ya, bahkan JP Morgan aja memprediksi hingga berapa BPS gitu ya, dipangkas suku bunganya. Ini kita lihat, kita tidak hanya dapat melihat penurunan suku bunga, tetapi juga proyeksi ekonomi baru dan diagram titik dari Federal Reserve tersebut ya. Artinya, kita akan memperoleh gambaran jelas tentang berapa banyak pemotongan yang mereka lihat tahun ini dan seterusnya. Jadi ini penentuannya kita lihat di minggu ini ya. Bahkan di minggu ini itu ada beberapa event juga yang perlu kalian perhatikan ya. Minggu besar akan datang untuk aset kripto di minggu ini. Di tanggal 17 September pada hari Rabu besok ya. Jadi pertemuan FOMC ya, keputusan penurunan suku bunga dan dot plot itu bakal diumumkan pada tanggal 17 September. Kemudian keesokan harinya tanggal 18 September itu bakal mengklaim ya pengangguran awal dan klaim pengangguran berkelanjutan. Ini ada beberapa kabar baik yang kita lihat apakah hal positif ini dapat mendongkrak harga dari Bitcoin, altcoin dan serta meme coin. Oke, kita tunggu aja nih ya. Karena kita tinggal tunggu all season aja. Ini kita lihat ya, well dari Bitcoin, Satoshi Era, kalian bisa lihat ya, mereka menjual Bitcoin hingga 35.991 Bitcoin atau setara dengan 4 miliaran dolar. Gila banget, 1 miliaran dolar itu berarti kurang lebih 1 atau berapa 16 triliun ya, atau 1,6 atau 16 triliun rupiah. Ini gila banget ya. Ini 4 miliar dolar ya, bukan 4 miliar rupiah. Jadi kalau 1 juta dolar aja berarti kan kurang lebih 16 miliar rupiah, 1 juta dolar. Ini 4 miliar dolar berarti kurang lebih 16 triliunan rupiah. Ih, gila banget ini well ya. Nah, dia sebelumnya mereka beli Ethereum setelah menjual Bitcoin, dia beli Ethereum dan bahkan beli lagi Ethereum menarik di atas 4 miliar dan dolar Amerika Serikat. Wow. Ini siap-siap apakah alt season bakal dimulai di minggu ini atau di pekan Oktober. Kita tunggukan banget nih ya. Apalagi ini ditambah ya, Michael Saylor ya, perusahaan dari MicroStrategy. Ini udah secara private aja sih ya, mereka punya di sendiri ya. Mereka beli lagi Bitcoin dengan jumlah yang fantastis. Bahkan ya, mereka menang hingga 73 miliaran dolar Amerika Serikat dalam bentuk Bitcoin. Ini buat satu well dari Michael Saylor aja. Gila banget ya. Apakah tanda-tanda ini bakal terjadi pemompaan nih? Kalian perhatikan ya, 3 bulan terakhir sebelum berakhir 2025. Nah, ini
Biasanya tanda-tanda pemompaan terjadi Oktober, November hingga Desember. Nah, jangan FOMO-nya di 3 bulan ini. Dikhawatirkan dikoreksi di tahun 2026 sampai menuju ke halving Bitcoin selanjutnya 2028. Nah, makanya tahun ini tahun krusial untuk penaikan Bitcoin kita tandakan di 3 bulan terakhir nanti ya. Dan selanjutnya datang dari PP. Wow, banyak banget. Bang, tolong update terbaru dong dari PP nih. Apa kabarnya PP? Baik. Oke, kita lihat harga PP kemarin naiknya cukup fantastis, bahkan di atas 17%-an. Ya, dalam tren 1 minggu terakhir juga masih di atas 14%, meskipun ada beberapa hal koreksi, tapi oke lah. Tren dia masih kencang di atas 0,16, 17, 18, bahkan 0,2 rupiah dari PP di kemarin ya, atau beberapa hari lalu. Di minggu kemarin lah ya, terutama ketika Bitcoin tembus di atas 116 ribuan, kemudian altcoin ya menarik juga perhatian buat Ethereum dan beberapa altcoin lainnya. Dan tidak hanya itu, ada beberapa hal menarik ya ketika momen buy the dip bisa dimanfaatkan oleh beberapa para trader. Nah, kita lihat di sini ada beberapa pertambahan dari holder dari si PP. Kita lihat beberapa holder dari tanggal 10 September atau beberapa hari lalu, ada yang melakukan pembelian hingga 314 holder, kemudian di keesokannya ada holder baru 406 holder baru yang melakukan entry terhadap si PP, kemudian ditambah juga di lusanya dia ada 314 holder baru, sebelum juga ada 284 dan ada juga di 193 holder baru yang menandakan peningkatan terjadi ketika momen sideway atau konsolidasi ataupun harganya masih di situ-situ aja. Mereka banyak melakukan entry terhadap PP. Bahkan kita lihat di sini holder mereka ini per kemarin ini 484.904 holder, dan saat ini kalian bisa lihat udah 485.000 holder. Wow, gila banget. Artinya menandakan momen pembelian dari PP sangat menarik ya. Mereka banyak hold untuk menuju di kuartal keempat ini. Ini karena tahun krusial banget ya buat kenaikan dari Bitcoin sendiri. Makanya kita lihat gebrakan dari beberapa altcoin dan memecoin tersebut. Dan selanjutnya kita lihat ada beberapa hal menarik juga. Di sini ada beberapa postingan ketika PP to $1. Kayaknya kalau $1 agak berat banget. Kalau ke 0,4 rupiah aja itu udah mencapai ke ATH, karena ATH itu kalau nggak salah 0,4 rupiah ya. Dan ini penurunannya udah kurang lebih 59% sejak di bulan Desember tahun kemarin 2024. Dan kalau kita lihat di sini market cap dari PP saat ini sudah menyentuh di angka kurang di bawah 5 miliar dolar. Jadi kalau kita ratakan 5 miliar dolar misalkan ya, 2 kali lipatnya aja saat ini misalkan 0,18 atau 0,19 rupiah. Ya, artinya kalau misalkan dia 10 miliar dolar itu 0,4 atau 0,35 dolar itu udah kelihatan sih ya buat si PP ini. Jadi kalau buat KTH kayaknya masih peluang besar banget gitu ya untuk di tahun 2025 ini. Bahkan menandakan ketika beberapa hari lalu terjadi pemompaan baik dari Bitcoin, altcoin dan memecoin. Bahkan di sini ya volume perdagangan dari PP itu mengalahkan dari perdagangan dari Shiba, Hyperliquid dan lain sebagainya, dan bahkan masuk dalam 9 besar. Bayangkan ya, ada Bitcoin, ada Ethereum, XRP, Solana, BNB, Dogecoin, Cardano, Tron, dan ada PP yang mana dalam waktu 24 jam terakhir banyak dilakukan trade atau perdagangan secara langsung. Wah, gila, keren banget sih ya ini PP memecoin, meskipun market capnya masih di bawah 5 miliar dolar. Tapi kalian bisa lihat volume perdagangannya ya 24 jam terakhir aja udah di atas 1 miliar dolar. Bahkan kemarin itu tembus hingga 1,8 miliar dolar ya. Volume hanya dalam waktu 24 jam terakhir. Sedangkan kita lihat buat inilah ya apa rivalnya. Seperti Shiba Inu aja yang berada market capnya di atas dari si PP. Bayangkan, volume pedang mereka 24 jam terakhir itu hanya 354 juta dolar. Sedangkan PP udah di atas 1 miliar dolar. Itu hanya dalam waktu 24 jam terakhir. Artinya apa? Transaksi well itu banyak banget terjadi di dalam PP tersebut. Bahkan, mereka masuk dalam peringkat 10 dalam 7 hari berturut-turut. Ya, bahkan 24 jam terakhir berada pas di peringkat ketiga ya, membawahi seperti ada Dogecoin, ada Bong, ada Floki, ada Mentally, ada Monero dan lain sebagainya. Menandakan volume perdagangan PP benar-benar fantastis banget ya. Di lain itu juga ada beberapa checks yang melakukan tweet terhadap beberapa meme coin. Salah satu ada PP, ada di sini juga ada Bong, ada Bright, ada Dogecoin, ada Shiba dan ada juga Mockcoin atau MOG coin yang mana ditweet langsung oleh OKX ya, salah satu exchange terbesar di dunia. Kemudian juga dari Wallet Web3 MetaMask ya, nggak kalah hal tersebut juga. Jadi PP adalah salah satu token yang paling banyak dilakukan swap ya, atau melakukan trade atau perdagangan
dalam 1 minggu terakhir. Ya, sama seperti ada Chainlink, Block, ada SPX, dan juga WFFY atau World Liberty Finance. Dan selain itu juga dari GameStop pun kalian bisa lihat dia gambar nge-tweet gambar bukan gambar sebenarnya, foto gambar katak, bukan emot, bukan kartun atau gambar lulusan PP, tapi menandakan gambar katak, dan ini di retweet langsung oleh akun resmi dari PP. Tidak hanya juga dari OKX juga ya, sering banget dia nge-tweet tentang gambar PP ataupun dari Apus Taja, dan juga OKX juga Green Vibes Only dengan karakter. Kenapa nggak Dogecoin gitu ya, kenapa selalu PP yang digunakan? Apakah rata-rata PP itu bakal terjadi juga pemompaan? Kita lihat aja ya. Kemudian itu juga ada PP yang nge-tweet di tanggal 11 September beberapa hari lalu tentang hal menarik ya, sepertinya dari American.Fund gambar PP dengan bendera Amerika Serikat. Dan kita lihat juga ada beberapa transaksi yang dilakukan oleh di pertukaran Kraken, ini ada sampai dengan 1,52 triliun atau setara dengan 15,95 juta dolar. Dan selain itu juga di sini kita lihat ada beberapa transaksi atau performa yang menarik ya, ketika Bitcoin dalam beberapa hari terakhir naik hingga 16%-an, kemudian PP udah naik 24 jam hanya 17%, artinya mengalahkan volume atau mengalahkan range-nya kenaikan harganya dibandingkan dari Bitcoin sendiri. Sedangkan PP hanya butuh 24 jam udah naik 17%. Bitcoin butuh beberapa hari gitu ya. Ya, halusan lah ya. Dan ini kita lihat beberapa pemompaan yang terjadi dari beberapa transaksi di dalam meme coin juga. Dan OKX Wallet pun sering banget nge-tweet gambar beberapa meme coin, salah satunya ada Pengu, ada Ton, ada Bong, ada Dogecoin, dan ada Mockcoin, dan bahkan ada PP di dalamnya. Kita tinggal tunggu aja nih ya pemompaan selanjutnya buat si PP di kuartal keempat ini, karena sebentar lagi sudah masuki di kuartal keempat ya. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer on dan Dior. Kenapa? Kalau di keuangan kalian sendiri, selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun karena tetap tenang dan santai. Terima kasih.